Kita bisa mulai acara siang hari ini. Acaranya tidak terlalu simpel. Kita akan buat sesantai mungkin. Yang pertama saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Wakil Ketua Komisi 3 DPRD Provinsi Banten, Bapak Edi Hidayat, yang tidak asing lagi bagi Bapak dan semua serta kita semuanya. Dari tepuk tangan terlebih dahulu. Yang kita hormati, ada Ibu Kepala Bidang Destinasi Dinas Pariwisata Provinsi Banten. Siang hari ini mewakili Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Banten. Juga kita beri tepuk tangan. Kita sudah jauh-jauh dari di sini. Dan sebagai tuan rumah hadir juga di sini Bapak Kepala Desa Situregen ya, Bapak Kepala Desa yang sudah tidak asing bagi Bapak dan Ibu. Beliau selama ini bekerja mungkin dengan Bapak dan Ibu sekalian ya. Dan saya sendiri izin memperkenalkan diri, saya Ratu Awadilawati. Saya kasih pengembangan daya tarik wisata di Dinas Pariwisata Provinsi Banten. Baik Bapak dan Ibu yang kami hormati, baik puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa yang telah melimpahkan kesehatan dan kekuatan, sehingga pada hari ini kita masih dapat berkumpul dalam situasi yang masih pandemi COVID-19. Namun alhamdulillah Allah masih melimpahkan kita kesehatan untuk berkumpul bersama dalam acara Gerakan Sadar Wisata Provinsi Banten tahun 2021. Baik Bapak dan Ibu, tidak berpanjang lebar, terlebih dahulu akan kita dengarkan sedikit sepatah kata dari Kepala Bidang Destinasi Dinas Pariwisata Provinsi Banten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita panjatkan hari ini pada siang hari ini. Dan siang hari ini terang benderang. Insya Allah mudah-mudahan tidak mengulangi silaturahim kita pada hari ini. Jangan tegang, kita santai saja. Kamu nggak tegang? Siang. Siang hari ini bisa bersilaturahim tentunya dengan Bapak Ibu sekalian di Desa Situregen, yang mana kita ketahui bahwa pada saat ini dan nanti ke depan destinasi-destinasi wisata yang ada di sepanjang Banten Lebak, kita ketahui saat bersama bahwa itu potensinya sangat luar biasa. Saya dengan bahwa khususnya dari Dinas Pariwisata Banten mohon izin mewakili Bapak Kepala Dinas yang sekiranya berkenan hadir, tapi pada hari ini beliau tidak bisa karena ada agenda lain. Insya Allah mudah-mudahan pertemuan pada hari ini kita bisa saling menyampaikan usulan program-program kegiatan. Jika di Bapak Ibu sekalian ini kita tahu potensi-potensi wisata apa saja
yang sedang akan dan belum tersentuh untuk menjadi objek destinasi wisata ke depan. Tetapi insya Allah kita izin Pak Ketua, di Kelapa Warna kita sudah ke lokasi juga. Alhamdulillah untuk di tahun ini melalui Kopdarwis Kelapa Warna kita ada beberapa program kegiatan pendukунgan pada lokasi tersebut. Insya Allah mudah-mudahan di tahun 2022 tentunya untuk yang sekarang dan master plan Bu Pak Ketua, jadi mohon izin jika pada kesempatan hari ini Bapak Ibu sekalian menyampaikan usulan program-program kegiatan, inilah saatnya. Mangga, sampaikanlah program-program tersebut. Bu, saya pengen ini buat seperti ini. Pak Ketua, saya pengen ini dibuat seperti ini. Tentunya harus melalui proses usulan. Mumpung pada saat kondisi sekarang, kami sedang dalam proses perencanaan master plan. Sekali lagi, tidak hanya Kelapa Warna, tetapi objek-objek lokasi yang ada khususnya di Sidoarjo atau di kita lokasi. Artinya ini pendukungan sebagai daya tarik wisata dalam rangka menggali potensi pariwisata ke depan. Mudah-mudahan pertemuan dan forum pada hari ini, siang hari ini, mohon izin meskipun rada-rada ngantuk, tapi tentunya nanti ada Ibu Wawan yang bisa akan menarik bagaimana menghidupkan suasana ini. Saya serahkan kepada Anda. Mungkin sekiranya itu saja yang bisa kami sampaikan melalui Bapak Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Banten. Izin sekiranya bisa menyampaikan nanti segala usulan aspirasi kepada Bapak Ade melalui Komisi 3. Sekali lagi kita mohon dukungan, kita mohon sinergi, kita mohon kolaborasi ke depan, tidak lain tentunya untuk pemberdayaan masyarakat di lokasi-lokasi destinasi. Tanpa Bapak Ibu kita juga tidak mungkin bisa bergerak sendiri. Insya Allah apa yang menjadi pemikiran, usulan, mangga disampaikan kepada Pak Ade ini. Kami sebagai dari pihak dinas dengan Pak Ketua tentunya mendukung segala kebijakan ataupun program-program nanti yang dibuat. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan tentunya waktunya sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Destinasi Dinas Pariwisata Provinsi Banten, intinya bahwa Ibu Kabin ini menyampaikan bahwa pariwisata di Provinsi Banten ini memang harus sudah mulai menggeliat setelah selama 2 tahun selama pandemi ini kita mulai ini, dan banyak sekali sektor-sektor yang bisa digali di daerah Bapak dan Ibu, khususnya di Rembang Selatan ini luar biasa, mulai dari alam, dari terutama alam ya yang kita jual untuk bisa dinikmati oleh seluruh pengunjung destinasi wisata. Bapak dan Ibu bisa menyampaikan aspirasi untuk pariwisata, tentunya karena di sini sudah ada perwakilan dari Bapak dan Ibu, tidak asing, Bapak Ade Hidayat. Mangga untuk waktu kami persilakan kepada Wakil Ketua Komisi 3 dari Provinsi Banten, Bapak Ade Hidayat. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in, ala umuri amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat serta salam kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu Kabir destinasi wisata yang saya hormati, Ibu Wawan, Asubat, ya. Tarik pengembangan wisata. Ya, pertanyaan urusan tarik menarik itu ada dua Wawan. Ya, Wawan juga bisa tarik dengan Wawannya. Bapak Kepala Desa Sidoarjo yang saya hormati, Ibu Bapak beserta kegiatan sadar wisata yang saya hormati dan yang saya banggakan. Kegiatan ini kami rancang dengan Dinas Pariwisata dalam rangka menggerakkan motivasi kita
kami di dalam rapat-rapat kerja dengan Dispar Provinsi Banten membuat satu arah kebijakan bahwa kalau membangun fisik itu gampang, tinggal ukur saja panjangnya berapa, lebarnya berapa, jadi kelihatan. Tapi kalau kita hanya sekedar membangun tanpa dikelola dengan baik, tanpa ada pengelola yang baik, tanpa ada manajemen yang baik, tanpa ada kesadaran yang baik, maka apa yang kita lakukan akan menjadi berhasil. Oleh karena itu hari ini wadah silaturahim kita untuk bagaimana kita bersama-sama membangkitkan gairah, ya, semangat untuk memulai sadar terhadap diri kita dan lingkungan kita bahwa sebenarnya kita ini punya apa, ya. Lalu di lingkungan kita ini ada apa yang bisa kita kembangkan. Nah, dorongan besar ini sudah kami mulai dari 2020, ya, semenjak saya ada di Komisi 3 mungkin sudah beberapa kegiatan dilakukan, terlebih lebih banyaknya itu di Cilogra, ya, kemudian di Cipanas dengan Ciberangnya, lalu Gunung Kencana dengan Rahimnya, ya. Beberapa kegiatan-kegiatan sudah Dispar lakukan. Ya, tentu ini dasar pemikirannya dengan berkaitan dengan potensi-potensi yang ada di Banten. Lalu kami juga melihat dan menilai potensi ini bisa dikembangkan untuk dapat membantu dan meningkatkan, ya, persaingan kita, ya, sumber daya manusianya mampu tidak bersaing menghadapi tantangan ke depan, ya. Lalu juga kita lihat bahwa peningkatan pengelolaan destinasi wisata ini juga kita harapkan untuk supaya ada pertumbuhan lainnya, ada pertumbuhan ekonomi, ya, ada kesejahteraan di situ. Jadi bagaimana kita ini memberikan manfaat kepada lingkungan kita dan kepada orang banyak. Kalau ibu bapak di desa dengan Kopdarisnya memberikan manfaat kepada lingkungan yang ada di desanya, saya kira ini bisa kita kembangkan ke depan. Ya, kami dari DPRD Provinsi tahun ini sangat support sekali untuk kegiatan Dispar ke depan. Apalagi di tahun 2022 Dispar hari ini sudah mulai banyak membuat perencanaan, ya, di titik A, B dan seterusnya. Ini sudah didesain sedemikian rupa. Terlebih teman-teman, bahwa Lebak itu masuk pada wilayah pengembangan kawasan wisata strategis, ya. Salah satunya di selatan itu masuk semua. Kemudian wilayah strategis wisata lainnya adalah Waduk Karian dan Sindangkila, ya, atau di Kabupaten Serang dan Kota Serang. Kalau Karian itu di Sajra, ya, di Sajra. Jadi kita itu lebih pada penguatan kawasan strategis wisata pantai, ya. Nah, tapi di luar itu ada wisata-wisata yang bisa kita kembangkan sebagai wisata alternatif lainnya, ya, seperti ada Bukit 360, ya, gitu. Kemudian bisa juga teman-teman di desa melalui Kopdarisnya menggali potensi-potensi yang belum bisa dikembangkan. Kemarin melalui usulan, ya, usulan kita di Komisi 3, Sikuden kayaknya masuk titik yang sudah menjadi survei dalam perencanaan 2022, ya, tadi ya, perencanaannya sekarang itu sudah disurvei. Nah, tinggal 60 kapan mau disurvei, kan gitu, ya. Nah, jadi Sikuden sebenarnya juga punya juga yang bisa dikembangkan lagi dengan waktu mainnya, ya. Apa itu? Situs, ya. Situs. Tapi kan itu nilai sejarah yang bisa juga dikembangkan. Masalahnya adalah masalah dari kita di hari ini yang ada di selatan itu infrastruktur, ya.
Jadi aksesibilitas ya, 3A di dalam pengembangan destinasi wisata, salah satunya adalah aksesibilitas ya, fasilitas jalannya menuju tempat wisata di kita ini masih kurang baik ya, masih kurang layak atau masih banyak yang belum layak untuk dilalui ya oleh para pengunjung baik lokal maupun domestik maupun internasional ya. Nah, ke depan kita ini banyak didukung dengan perkembangan zaman dan teknologi. Saya kira teman-teman bisa memanfaatkan kemajuan teknologi. Ada medsos hari ini ya, ada YouTube, ada Instagram. Ini adalah media sosial, media gratis yang bisa kita pakai ya, kita maksimalkan di dalam publikasinya, di dalam marketnya gitu. Lalu tinggal nanti Dispar ini juga memberikan dukungan terhadap marketnya. Nah, biasanya Dispar itu membuat satu buku panduan wisata ya. Nanti destinasi yang kita buat, yang kita kelola itu perlahan bisa masuk di dalam buku panduan wisata Provinsi Banten kan gitu. Bahwa di situ misalnya ada 2 pantai, satu main, kemudian di Sindang Ratu ada 360 dibayar selain pantai Bayah di mana lagi misalnya begitu kan. Nah, ini sebenarnya bisa kita gali. Maka kalau konsep kerjanya melalui Popgabis, pemikirannya kan bersama-sama, lalu dituangkan di konsep bersama-sama sehingga menjadi ide pemikiran bersama. Nah, berkaitan dengan masalah aksesibilitas, DPRD Provinsi melalui Komisi 3 ya sudah memberikan penguatan untuk tahun 2022 melalui optimalisasi terhadap fasilitas jalannya ya, dibuat ya melalui kabin dipetakan, sudah direncanakan nanti jalan-jalan mana saja yang akan lebih dahulu dibangun gitu. Nah, tadi bahwa masalahnya seperti saya pernah ke 360 gitu ya, ke 360 itu ya jalannya misalnya gitu, ini yang juga masih perlu perlu terus kita bantu gitu ya. Kemudian dari pengelolaan wisata yang terus kita support melalui jasa pariwisata sehingga menjadi daya tarik tersendiri bahwa Banten tidak kalah dengan Bali ya, Banten tidak kalah dengan Mandalika, Banten punya kawasan wisata melalui Tanjung Lesunya, tetapi itu adalah kawasan gap ya. Nah, sebenarnya tidak menguntungkan buat kita ya, karena itu dikelola oleh investor ya. Investor mengelola kawasan hampir mungkin 2.500 hektar gitu ya. Hal itu saya kira tidak terlalu menguntungkan untuk masyarakat Banten ya. Nah, bagian daripada untuk meningkatkan kesejahteraan itu tidak ada lain selain kawasan tadi yang ada di Tanjung Lesung yang hari ini sudah disupport dengan jalan tolnya misalnya. Saya kira kita tidak terlalu banyak berharap ya terhadap pengembangan kawasan wisata yang dikelola investor. Mau menginap saja di sana rasanya harganya tidak sesuai dengan harga kita ya, apalagi kita ke sana gitu. Masuknya saja sungguh sangat luar biasa. Alternatifnya adalah masyarakat harus berkarya, masyarakat harus hidup, masyarakat harus menggeliat melihat potensi lain untuk bisa dikembangkan. Misalnya di situ ada apa, Sindang Ratu ada apa, dibayar apa lagi yang belum saya sebut ya, Cihara misalnya, itu bisa dikembangkan. Oleh karena itu silahkan koordinasi, silahkan komunikasi. Hari ini ruangnya sudah dibuka melalui silaturahim. Bapak Ibu bisa kenal dengan Ibu Kabid, dengan Ibu Kasubag, minta nomornya, ya kan? WA Bu Kabidnya, Bu kami dari
Pokdalis ini ya kan kemarin sudah ikut kegiatan sadar wisata. Hari ini kami sudah disadarkan oleh ibu ya kan gitu. Nah nanti betul-betul menyampaikan kepada komisi ada kebutuhan tambahan anggaran ya dan dorongan kebijakan anggaran kita. Nanti kami melihat bahwa ini penting untuk kita bantu terkait dengan anggaran ini. Nah sebenarnya kita mulai dengan 900 saat itu saya berkunjung ke 360 lalu terus dikembangkan pemikirannya bahwa hutan saja bisa menjadi potensi wisata, ya kan? Di Caangan jadi Caang, ya kan? Jadi indah dan lain sebagainya. Apalagi di sana ada yang disebut dengan batu apa? Batu tumpang. Nah, jadi sebenarnya ini jadi betul kita coba terus explore ya, kita kembangkan berkaitan dengan potensi wisata yang akan dikembangkan Lebak khususnya ke depan. Kalaupun misalnya kita tidak lagi bersama-sama di Komisi 3 misalnya ya kan belum tentu saya di Komisi 3 terus nih ya kan, maka saya titip ini kegiatan harus terus berlanjut ya kan. Siapa tahu pemilu yang akan datang juga menang lagi ketua dewannya lebih lagi, ibu terus disupport untuk terus melakukan kegiatan yang bersifat penguatan ya kan untuk pemberdayaan masyarakat. Saya kira kalau kita sukses ya kita sukses semuanya. Pak Gubernur juga sukses ya kan. Kalau masyarakatnya berdaya, saya pikir pimpinan kita juga akan ikut terbawa dampak positifnya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa berangkat dari Bidda ya, rencana induk pariwisata daerah Provinsi Banten yang sudah menjadi Perda tahun 2016 gitu ya. Ini menjadi potensi kita untuk terus kita kembangkan. Karena membangun itu kan harus ada dasar hukum. Kalau membangun tidak ada dasar hukum, tidak ada amanat, itu susah. Nah, amanatnya sudah ada di dalam Perda Provinsi Banten ya kan. Kalau amanatnya sudah ada, maka berarti ada hutang ya, hutang bagi pemerintah untuk bisa melaksanakan amanat Perda itu. Dorongannya ada anggarannya ya kan, perencanaannya seperti apa. Maka ke depan kalau Bapak Ibu minta sesuatu itu harus sesuai dengan tanggalnya atau bulannya. Misalnya 2022 itu perencanaannya sudah dimulai sekarang, usulannya sudah masuk ya, dilihat, disurvei. Yang pendek itu justru di perubahan, kadang terburu-buru ya. Kalau terburu-buru bulan kemarin misalnya mengusulkan, seminggu kemudian sudah ada survei begitu, tapi tidak dapat banyak melaksanakannya, paling hanya beberapa titik. Nah kalau misalnya contoh tahun 2002 yang akan datang, Ibu Bapak punya proyek ya, punya angan-angan, punya impian untuk bisa disentuh oleh kebijakan provinsi, saya kira perencanaan kita tahun 2002 itu sudah masuk semua ya, sudah masuk semua, tinggal mungkin nanti di APBD karena APBD-nya baru hari ini tanggapan Pak Gubernur, jadi masih tapi tidak terlalu banyak berubah terhadap KUHP-PKS ya, kebijakan umum plafon sementara kita. Jadi kalau misalnya Makassari ada tulangnya, Tangerang 60-nya, Citurgen ada di sana ya, itu kemarin katanya sudah disurvei ya, sudah masuk rencana dia ya. Jadi kalaupun ada perubahan mungkin sedikit sekali ya. Sehingga ke depan kalau semuanya sudah baik, sudah bagus, menjadi daya tarik ya, Ibu Bapak bisa melakukan atraksi di situ, budaya-budayanya diangkat, 360-nya misalnya dengan dengungnya dan atau goloknya ya kan, gitu. Sesekali lakukan atraksi ya kan.
Gitu. Nah, kemudian misalnya sitrogen dengan apa di sini? Tahu kan rebus, golok, ya kan? Kalau di 360 banyak bu, ya golok bersikuran, ya kan? Tapi nggak keluar darah gitu. Ya, di lidah, di pikir dan lain sebagainya. Sesekali itu bisa ditambahkan ukurannya, ya kan? Untuk atraksi, ya kan? Nah, seperti kita berkunjung di Bali, misalnya Bu Wawan dulu pernah di Sekwan dengan Bini Dewan mau makan, ya Bu aja. Itu selalu ada yang menyambut nasi bunga, ya. Kemudian musiknya ada atraksinya, tari-tarinya. Begitu juga di hari-hari tertentu kawan-kawan bisa melakukan kontensinya itu diatur, ya, isi dengan acara atraksi apa. Jika tadi fasilitasnya sudah dibuatkan, dibantu oleh Pemprov, ya kan, tempat istirahatnya, tempat nongkrongnya, kemudian sepeda yang diikat pakai tali dan lain sebagainya. Misalnya ya, saya nggak ngerti itu apa namanya gitu. Buat kemarin saya lihat fotonya ada gitu, ya kan, sepeda yang diikat di tali ya. Curahem sudah punya ya? Udah tuh, karena Curahem udah duluan. Kalau nggak salah Curahem itu pengelolanya orang Cihagoler, Wandi, ya kan? Nah, gitu. Nah, itu sudah banyak di situ Pak Guru, ya. Nah, jadi buat sudah sesepedahan di situ, saya belum nyobain Pak. Jadi Pemprov siap mendukung amenitasnya, ya, untuk santai, untuk toiletnya misalnya dan lain sebagainya. Biasanya nanti Pemprov itu membantu untuk mendesain kira-kira wilayah yang keseluruhan buat apa supaya pengunjung itu nyaman. Nanti juga disampaikan kepada pegawai. Saya kira 3 hal itu, ya, aksesibilitas, kemudian amenitas dan atraksi. Insya Allah kita terus berbuat dari Dispar Provinsi Banten bahwa apa yang kita lakukan hari ini sebagai silaturahim perdana untuk kita saling mengenal, melihat dan tahu bahwa apa yang sebenarnya ada di wilayah kita, di lingkungan kita yang bisa kita kembangkan. Lebihnya bisa kita isi dengan forum tanya jawab, ya. Silakan nanti Bu Wawan untuk bisa memandunya. Dari saya sementara sebagai pembuka demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Bila itu dikualitas, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, ya. Bapak Ibu bisa lihat anggota DPRD yang seperti apa yang diinginkan masyarakat, ya kan? Anggota DPRD seperti Bapak Ade Hidayat ini yang mau terjun di masyarakat. Panjang lebar beliau menyampaikan bahwa pariwisata merupakan salah satu objek wisata yang memang sangat dibutuhkan masyarakat, dan itu salah satu faktor yang bisa menumbuh kembangkan ekonomi di masyarakat. Dan itu oleh provinsi bisa, oleh pemerintah khususnya bisa didukung. Dan salah satu faktor yang sangat penting sekali dan menunjang adalah semangatnya masyarakat untuk bisa menciptakan hal tersebut, menciptakan atraksi-atraksi tersebut. Dan kami tentunya dengan dukungan dari Komisi 3, khususnya dari Bapak Ade Hidayat, bisa menciptakan itu. Tapi juga tentunya yang terpenting seperti tadi disampaikan bahwa semangat dari Bapak dan Ibu masyarakat di bawah untuk bisa menciptakan objek-objek wisata tersebut. Baik Bapak dan Ibu, yang ingin disampaikan di kesempatan ini, mumpung ada dari Dinas Pariwisata juga dari DPRD Provinsi Banten, kami kasih 3 item pertanyaan. Silakan. Semangat, kalau tidak semangat kapan membangun destinasi? Semangat, kompak, ya. Ini sedianya kita menyanyikan Mars Pok Darwis biar tambah semangat. Cuma mungkin gangguan teknis, ya. Kita lama kalau kursus itu. Kita lanjut saja. Materi yang akan saya sampaikan yaitu tidak jauh dari masalah yang ada di sini, sadar wisata, terutama ke wisata pesona.
Lanjut. Banyak yang belum kenal mungkin ya, Abi di Sawarna. Kampung Pur ngarintis Boknawis pertama di Banten, Sawarna. Akhirnya kita karena program Dispar dulu itu masih ada namanya studi banding, jalan-jalan ke luar pulau. Akhirnya kita ngebentuk kepengurusan Boknawis di Banten, ngebentuk nage di Bandara waktu kita dengan sekejap karena kita terus terang aja nggak bisa kalau meluangkan waktu itu keterbatasan waktu, akhirnya terbentuklah. Tapi lain di Sawarna, orang Sawarna. Oke, kita tidak terlalu membahas ke ini, kita sambil jalan aja. Bahwa pembangunan destinasi itu tidak lepas dari peran serta masyarakat, pemerintah dan swasta. Siapa masyarakat? Yaitu kelompok penggerak wisata. Kita tidak memilah ya, tidak memilah-milah ini Karang Taruna atau ini LPM atau ini kelompok tertentu, tidak. Tetapi yang kami garis bawahi adalah kelompok kepariwisataan. Arek orangnya itu di mana sumbernya, di Karang Taruna di mana. Satu kesatuan dalam membangun kepariwisataan kita beri nama kelompok sadar wisata.